lagi di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan kesehatan. Nah, terima kasih bagi yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tips memahami anak belajar di rumah yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Komala Dewi. Dan untuk moderator kita akan dipandu oleh ibu kita yang cantik pada hari ini, Bu Astri Winarti. Untuk singkat dan efektif waktu, kita beri kesempatan kepada ibu moderator untuk membuka sesi pada hari ini. Silakan Bu Astri. Ya, terima kasih Bapak Pian. Cantiknya hari ini ya Pak, selebihnya tidak cantik. Bu Astri, suaranya masih di mute sih? Mic-nya. Oh iya, siap. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak host yang sudah mempersilahkan saya untuk memulai kegiatan presentasi kita di hari ini. Ya, perkenalkan tadi nama saya Astri Winarti. Saya di sini berperan sebagai moderator. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan dulu presenter, yaitu nama Ratna Komala Dewi, tanggal lahir Bandung 11 November 1994, pengalaman mengajar, pernah mengajar selama 6 tahun di TK Kurota, kemudian instansi saat ini bekerja yaitu di TK Ade Irma Afdeling Cikembang. Oke, kemudian untuk tema yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna di hari ini adalah 4 tips memahami anak belajar di rumah. Oke, ini adalah tips-tips yang saya rasa sangat kita butuhkan ya, terutama sebagai orang tua. Bagaimana cara memahami anak ketika anak sedang belajar di rumah. Oke. Untuk kegiatan presentasi di hari ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi yang nanti akan dipaparkan oleh presenter. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi di sesi nanti itu ada ada kesempatan untuk bertanya, kemudian untuk berdiskusi. Jadi nanti kita sharing secara 2 arah seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi presentasi. Kepada Ibu Ratna, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Astri yang sudah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian yang sudah hadir di room ini, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini banyak bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian. Karena saya yakin bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada orang tua yang pastinya memiliki anak di rumah. Nah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang memahami anak belajar di rumah. Semoga bisa menyenangkan anak-anak saya di rumah ya. Baik, langsung saja ke sini. Nah, supaya waktu belajar anak di rumah lebih efektif, orang tua perlu memahami strategi atau metode yang tepat dalam menangani anak. Jadi bukan di antara sekian banyak yang bisa dicoba. Ternyata tidak banyak nih strategi sebagai kita orang tua untuk memahami anak-anak belajar di rumah ya dalam masa pandemi COVID-19. Baik, kita langsung saja ke strategi pertama, yakni menyediakan waktu khusus. Dari sekian banyak kesibukan kita, walaupun sekarang kita berada di rumah, akan tetapi untuk menyediakan waktu bersama anak itu rada susah ya, itu ya untuk kita semua para pejuang pendidikan. Nah, oleh karena itu ternyata strategi pertama kita adalah sediakan waktu khusus. Untuk siapa? Ya, pasti untuk
memahami karakter kita dan memahami konten yang masih terpendam dan belum tergali di dalam diri kita. Bahwa orang tua memiliki sudut dan keinginan baik urusan harian di rumah tangga maupun pekerjaan kantor. Pasti ya, seringkali karena terlalu sibuk dengan hal-hal tersebut, orang tua tidak memiliki waktu untuk menjadi anak belajar. Saya agenda belajar bersama anak dan terlaksana, orang tua perlu menyediakan waktu khusus di sela-sela kesibukannya. Anda bisa menyepakati jadwalnya terlebih dahulu demi kenyamanan. Dan seperti saya juga orang tua itu bisa diajak kerjasama apa kerjasama yang menyenangkan dan saling menguntungkan. Disinilah nanti kita akan tips yang kedua adalah di lingkungan rumah. Ya, betul. Kita akan menjadi kita di rumah, kita harus menyediakan alat gunakan untuk dalam pembelajaran. Apalagi pandemi sekarang kan untuk pembelajaran itu dari gitu ya. Persiapan belajar sehingga sampai kepada anak dan hal yang bermakna inilah yang dibutuhkan oleh serius, bukan banyak, bukan luasnya pembelajaran yang aktif anak tapi atau sampai kepada anak kita. Kan sekarang banyak yang curcol ya di media sosial, para orang tua lebih bareng daripada ibu guru di sini. Nah, produk dari lingkungan kita juga harus menyesuaikan, kan kita sudah jadi guru di rumah. Nah, selain itu kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana kita harus bersikap kita sedang menjadi atau peran yang lain. Sekarang langkah selanjutnya yakni ikut belajar. Bagaimana? Orang tua kan kata Rasulullah kalau sesuatu dipegang itu kehancurannya itu benar. Kita mencoba bagaimana kita harusnya bersikap di rumah. Bisa, anak kita pasti mampu, pasti akan tercepat menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang kita bapak dan ibu lakukan jika di sekolah dengan anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu orang tua dapat membagikan hal tersebut. Ibu-ibu mengingat orang tua memiliki besar. Bu Ratna, maaf, terdengar suara saya, suaranya lup-lup, Bu. Suaranya coba sekarang. Iya, sekarang bagus. Nah, jadi tantangan itu sangat luar biasa ya.
hal apabila diminta tekun dengan penuh rasa sabar, dengan penuh rasa empati, anak pasti akan mengalami peningkatan signifikan dalam prestasi belajarnya. Jadi inilah beberapa tips belajar bersama anak yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di rumah. Tidak terlalu sulit, bukan ibu-ibu? Nah, oleh karena itu ibu-ibu, kesabaran itu ternyata ujung tombak dari segalanya. Kita jangan menyepelekan, kan kalau kita lebih enak mengajar anak-anak yang lain. Anak orang lain itu lebih nurut. Kalau anak lain itu kita selalu menyikapinya dengan rasa sabar, dengan sayang, cinta, kasih. Kalau anak sendiri itu yang saya rasakan ya Allah, luar biasa anak-anak. Aplikasikan itu sulit kalau untuk anak sendiri, tapi mungkin salahnya karena segala sesuatu berbuah pada kesabaran. Sabar itu bukan tidak ada batasnya, ada batasnya. Apa? Emosi dengan suatu kematian. Apabila kita sudah sabar itu tapi kita anggap waktu tidak ada gunanya lagi. Maaf, Ibu Lilis, bisa di-mute suaranya? Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu Ratna, dilanjut. Jadi dari beberapa tips yang udah saya paparkan, selamat mencoba. Semoga kita semua menjadi para orang tua yang diidamkan anak-anak kita, sehingga apa saja yang kita ajarkan untuk anak-anak kita bermakna dan bisa dipelajari dengan baik oleh anak-anak kita. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat. Bukan saya ini mau mengajarkannya ibu-ibu, bapak-bapak, pasti ibu-ibu dan bapak-bapak ini lebih hebat-hebat, karena sekarang segala sesuatu itu, segala informasi itu bisa kita akses dengan cepat, mudah, dan tepat sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Mbah Google. Jadi bisa kita dapatkan di Google, di Medsos, semua itu gampang didapatkan. Jadi apa yang saya paparkan ini mungkin sekilas saja ya, mudah-mudahan menjadi tips yang menyenangkan, tips yang bisa memotivasi bapak dan ibu sekalian untuk mengajarkan anak-anak di rumahnya dari hal yang kecil yang mungkin kita kadang dilupakan oleh kita, sehingga anak-anak tidak nyaman belajar bersama orang tuanya. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memaparkan materinya. Sesi kedua saya buka, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi para partisipan yang sudah hadir, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau mau sharing juga boleh. Ya, ayo Pak Pian, kita pandu di sesi ini berdua. Ya, baik. Apakah Bagi ada pertanyaan? Yang tadi yang menarik itu ketika perbedaan antara anak orang dan anak sendiri ya Bu ya. Kalau sama anak orang gampang, tapi sama anak sendiri susah. Nah, mungkin itu solusinya ya, harus seperti apa kan? Kalau kadang-kadang suka gak sabaran kalau sama anak sendiri, beda sama anak orang lain. Nah, ya barangkali ada yang lain ya yang akan bertanya, silakan. Di sini ada yang udah hadir, ada Ibu Neni, ada akun Ade Kosasi 80, ada Ibu Hayati, Ibu Eni SPD. Ibu Eni sudah di-share link presensinya, silakan. Kalau mau diisi sekarang boleh. Mangga. Ini ada Ibu pengawas juga Pak Pian, ada Ibu Lilis.
Hatur nuhun wilujeng Ibu sumping Indonesia. Ibu. Iya. Di bawahnya Ibu Indonesia nggak kelihatan, maaf jadi segas gitu. Iya. Oh, Ini iya. Ibu Oh, iya, pengawas, betul, perkenalkan Ibu. Papian. Ya, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mau Ya, sharing? bagi yang ingin bertanya silakan diaktifkan suaranya karena di sini statusnya hampir semua mute ya. Ada. Iya, Mangga, Bu mangga, Lilis, mangga, silakan. mangga, Bu. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ini saya join dari HP karena lagi di perjalanan habis piket dari kantor. Ya, mangga, Baik, hatur terima nuhun kasih, Ibu, Lilis. parantos. Makanya saya ini menggunakan APD. Mohon maaf. Ini ya mengenai itu ya, apa itu teh? Yang dalam rangka COVID-19 ini untuk mensiasati kita belajar mengajar anak di rumah gitu ta, agar anak tidak bosan, sikap orang tua itu harus seperti apa, itu mungkin yang ditanyakan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga, Bu Ratna. Ya, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya, karena saya juga orang tua, pastinya juga pasti orang tua punya anak yang memang kita bertanya itu menjadi sangat luas ya. Ya memang saya juga sama. Kalau menurut saya gitu ya, supaya kita di sekolah, maka kita sumber-sumber apa saja nih yang menyenangkan anak. Jangan hanya menyediakan apa yang ada di rumah. Bagaimana caranya? Ya berusahanya bagaimana? Sekarang apapun bisa diakses di media sosial, internet, dan lain sebagainya. Cari hal-hal yang menarik. Apa sih yang menarik itu yang tidak membosankan anak saya sehingga anak saya lebih bermakna dan senang belajar bersama ibunya di rumah. Jadi si ibunya itu tidak hanya menunggu tugas dari bu guru sekolah. Kalau kata bu guru sekolah hari ini anak-anak menempel foto Bapak Presiden gitu ya, karena temanya negaraku gitu sekarang. Diinstruksikan oleh bu gurunya menempel foto Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ibu supaya cepat print aja lah, udah di print gunting sama anaknya terus tempel. Dan itu aja lah biar gak ribet ya. Gak bermakna gitu ya Bu ya. Coba kalau kita mensiasati itu dengan hal yang lebih menyenangkan, bisa walaupun kita tidak bisa gambar, coba kita ambil pensil. Mama ambil pensil nih satu, Dede mau ambil gak satu gitu ya. Si mamahnya itu di rumah punya ide-ide tersendiri. Nah nanti kita lukis ya, ini mama punya foto presiden nih sama wakil presiden. Tadi ibu di sekolah suruh adek tugasnya hari ini menempel foto Bapak Presiden kita sama Bapak Wakil Presiden. Yuk kita sama-sama lukis Bapak Presidennya sama-sama. Anak-anak kan pasti nurut, mama aku maunya warna ini, aku maunya warna ini. Boleh kata mamanya, mau warna apapun boleh dilukis. Nanti sampai si anak, kalau si anak hasilnya gak bagus gitu ya, tapi harus kita kasih reward. Itu yang paling penting, karena si anak akan lebih semangat kalau dikasih reward. Wah bagus, punya ade lebih bagus daripada punya mama. Emang bener ya itu. Aduh lebih bagus, mamanya dikasih reward ya. Kalau dikasih reward si anak lebih antusias. Mama kalau udah ini mama punya cerita nih, cerita tentang Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kita kan bisa cari di internet latar belakang dan biografi dari presiden. Selain itu juga itu akan menjadi memperluas pembendaharaan anak. Si anak akan lebih luas pembendaharaannya, tapi dengan hal yang menyenangkan disampaikan oleh ibunya. Kalau ibunya banyak bertanya, banyak mencari hal-hal yang menarik di internet
atau apapun itu, bertanya ke ibu gurunya, menurut saya pasti pembelajaran di rumah itu tidak akan membosankan karena ibunya semangat dan tidak pantang menyerah untuk menyemangati anaknya belajar di rumah. Mungkin seperti itu ya ibu ya. Ada yang lain dan ada yang mau menambahkan, boleh, karena saya juga sangat membutuhkan sharingnya. Terima kasih. Iya. Ibu pengawas, bagaimana, ada sanggahan? Iya. Maaf, ini bising lagi di jalan. Iya, tidak apa-apa Bu. Ya, tadi ya keren banget. Terima kasih. Selamat juara pokoknya Mas. Iya, hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun parantos nyempatkan. Padahal menuju di perjalanan. Iya, ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Ni. Ya, bagaimana caranya untuk menerangkan pada anak yang menganggap mamah lebih galak dari ibu guru? Padahal itu mah fakta, kenyataan. Saya juga gitu. Kalau saya sih mending apa yang kita lakukan di sekolah untuk menyikapi anak-anak didik kita juga terapkan di rumah. Karena kan secara tidak langsung kita menjadi model untuk anak-anak di rumah ya, untuk anak kita terutama. Nah, kalau kita emosian, kita di rumah gak sabaran, pasti anak kita juga tidak akan percaya sama kita karena mamahnya juga emosian, gak sabaran, gak kayak ibu guru di sekolah. Kalau saya ya mending mengkonsistenkan diri, melembutkan hati supaya anak kita juga ikut mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif, otomatis anak kita juga akan meniru, karena anak-anak usia dini itu memang belajarnya sekarang meniru gitu ya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia ingat, apapun yang jadi pengalaman dia akan tiru hal itu, sekecil apapun itu. Makanya dia akan menjadi kritis apapun yang dia inginkan, apapun yang rasa ingin tahunya itu sangat besar gitu ya. Apapun yang mengusik kehidupannya akan dia tanyakan sama mamanya dengan penuh rasa ingin tahu. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan membuka horizon yang lebih luas agar kita dapat menjawab pertanyaan anak walaupun di luar nalar. Tetapi hal tersebut harus sesuai dengan acuan ibu-ibu ya. Selain itu juga kita harus tetap mengkonsistenkan diri walaupun semarah apapun, jangan dikeluarkan karena kita model anak kita, sehingga apa yang kita lakukan itu akan bermakna terhadap anak kita dan akan ditiru oleh anak-anak kita. Mungkin seperti itu ibu-ibu ya. Kadang kan si anak-anak mama sedikit-sedikit marah, sedikit-sedit baik, berarti gak konsisten. Kalau kita konsisten, selalu baik, suaranya selalu lembut, si anak akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi perbaikilah kita sebagai orang tua dulu, maka si anak pun akan lebih baik karena meniru model yang baik. Terima kasih. Ya, tadi sudah disebutkan di tips yang keempat, yaitu sabar ya Bu ya. Nah, ya itu bukan segala bare ya Bu ya. Itu dulu sama Jigana. Ya gitu. Oke, ya ini katanya terima kasih, pokoknya sukses mamprang katanya Bu, kata Ibu Eni. Ya, saya ingin berbagi pengalaman dulu ya Bu ya. Sebenarnya sih bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik di rumah itu selain tanggung jawab orang tua di rumah, tanggung jawab guru juga.
Jadi guru itu setiap hari membuat skenario pembelajaran di rumah yang kira-kira menarik, menyenangkan untuk anak, dan itu bisa dipraktekkan bersama orang tua gitu. Jadi gurunya itu kan kita sudah terbiasa bagaimana menciptakan skenario pembelajaran di kelas gitu yang bisa menarik anak. Nah, itu kita praktekkan. Kalau misalnya dipraktekannya di rumah kira-kira gimana. Terus kalau di sekolah itu kan biasanya melibatkan teman, melibatkan orang-orang yang ada di sekolah. Nah, kalau nanti mah kita ubah yang melibatkan orang tua, saudara gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi tidak hanya tanggung jawab orang tua, kita juga sebagai pendidik bertanggung jawab juga dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik. Ya, itu Bu. Tentu saja Bu, kita sangat bertanggung jawab sebagai ibu guru, di mana kan kita juga nanti berlabuh pada evaluasi atau penilaian terhadap anak didik kita setiap hari. Kita pasti akan menilai mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan di rumah, apakah pengerjaan itu penuh dengan rasa tanggung jawab, tuntas atau tidak. Kan itu juga berupa bagian dari tanggung jawab kita. Nah, itu terima kasih masukannya kepada Bu Adia. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di rumah masing-masing. Iya. Kalau saya sih alhamdulillah diuntungkan Bu. Kan karena biasa kalau sehari-hari di rumah itu kan anak-anak itu dikerem ya. Tidak boleh keluar. Terus tidak ada istilahnya pemandangan dan lain-lain. Nah, begitu di sini ketika masa-masa seperti ini tuh justru karena kan begitu keluar rumah lihat langit gitu ya, nggak biasa kalau di rumah tuh begitu keluar lihat tembok orang lain gitu. Jadi dengan kondisi sekarang pun yang ada di sini tuh ya alhamdulillah kalau untuk anak sih menyenangkan gitu Bu. Alhamdulillah. Jadi saya diuntungkan oleh kondisi tempat. Iya. Udah itu ya mendukung segala sesuatu. Iya, alhamdulillah. Ya sudah tidak kaku lagi karena sudah biasa seperti itu kalau kita di sini ya. Mudah-mudahan aja para orang tua di rumah tidak kewalahan, anak-anaknya nurut sama orang tuanya, dan orang tuanya bisa berperan sebaik mungkin menjadi ibu guru di rumah yang baik dan benar. Ya, Bu Ratna terima kasih, paparannya sangat bagus ya, sangat bermanfaat sekali. Barangkali ini masih ada yang mau bertanya atau sharing? Ibu-ibu yang lain, alhamdulillah ini banyak ya Bu ya yang ikut ke room kami. Saya absen ya. Ada Bu Yuni Komala, kemudian ada tadi Ibu Pengawas, ada Ibu Eni, ada Ibu Ai, ada Bapak Ade, Bapak Instruktur. Ya, barangkali Ibu Yuni, ayo cek sound. Ayo kita sharing. Halo, Bu Ratna, Bu Astri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Saya menyimaknya akhir-akhir, jadi kurang menyimak. Bu Yuni telat ya masuk kamar sayanya. Iya, Bu Yuni. Baru dapat ya, Bu Ratna. Oh. Si sinyal itu susah dicari ya Bu ya. Iya, Bu Yuni barangkali mau sharing tentang bagaimana cara mengajar anak di rumah Bu. Ya Bu, silahkan. Bu Yuni? Bu Yuni, suara saya terdengar gak? Ayo, Bu Ratna jadi mulai, Bu Ratna. Iya. Kasihan Bu. Udah jangan dipaksa Bu, kasihan Bu. Ya udah semangat aja buat Bu Yuni, semangat ya. Ya, hatur nuhun parantos sumping di room kita ya Bu Yuni ya. Ya, Bu Yuni.
Oke, ini ada Bu Eni, Bu Ratna. Katanya bisa diulang tidak 4 tips tadi itu apa saja? Karena Bu Eninya tadi ketinggalan katanya Bu. Ya. Untuk 4 tips yang tadi, yang pertama itu sediakan waktu luang ya untuk anak. Jadi kita harus membuat jadwal untuk anak kita, kapan, jam berapa kita akan menjadi guru di rumah untuk anak kita. Nah, setelah kita menyediakan waktu, kita juga harus ikut belajar katanya, ikut belajar bersama anak kita. Setelah ikut belajar, kita mencari pengalaman. Jangan hanya jadi mama yang pengetahuannya segitu-gitu aja. Cari hal-hal yang menarik di luar sana, nggak usah di luar sih, sekarang mah daring aja, di internet aja. Cari hal yang menarik, terus terapkan di rumah. Setelah kita mencari pengalaman bagaimana cara jadi ibu guru yang menyenangkan itu di rumah, maka hal itu nanti berlabuh pada kesabaran. Kan ketika kita menerapkan pembelajaran itu, si anak pasti kritis, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kadang si orang tua, ayo udah gimana adik aja maunya, gitu kan, si orang tua. Nah, ternyata semua hal dari tips pertama sampai tips ketiga itu berlabuh pada kesabaran. Setelah kita meluangkan waktu sudah, menemani sudah, terus mencari ide-ide juga sudah, ternyata yang terakhirnya itu berlabuh pada kesabaran. Ketika 3 hal yang sudah kita terapkan terhadap anak itu ternyata membuat kita merasa terpancing emosi, maka redamlah dengan kesabaran. Nah, karena dengan sabar itu akan memperlihatkan diri kita terhadap anak. Oh, ternyata mama sesabar itu. Masa sih aku tidak seperti mama yang selalu sabar? Nah, mungkin itu ya. Cukup? Ya, begitu ya. Jadi ada 4 tips tersebut. Itu yang pertama adalah sediakan waktu. Nah, tadi betul, saya setuju dengan pendapat Bu Ratna ya. Kita itu kadang waktu itu tersita untuk hal lain gitu Bu, dan untuk mengkondisikan anak belajar di rumah itu terkadang sulit. Apalagi saya itu kebetulan anak saya itu belajarnya itu di kelas saya Bu. Jadi dia itu murid saya, makanya jadi saya tuh lebih sibuk menilai istilahnya peserta didik saya dibandingkan anak saya. Jadi pas anak saya nanti teteh mah nanti gitu, ibu nilai ini dulu kayak gitu Bu. Nah itu tuh sangat sulit kalau untuk saya sih ya. Makanya pas disinggung-singgung malah saya kesindir, saya gitu banget. Ya tapi alhamdulillah berarti tadi kan sudah dikasih tips ya bahwa harus bikin schedule gitu ya, yang betul-betul setiap hari itu bisa dipraktekkan untuk anak sendiri di rumah. Ya terima kasih ya Bu Ratna ya. Bermanfaat pasti ya. Iya, nanti saya praktek deh. Papian. Ayo Papian. Papian gimana? Papian udah punya anak yang usia sekolah belum? Kebetulan masih belum tahun ini mungkin ya, karena baru 4 tahun kurang 2 bulan Bu usianya. Oh iya. Udah bisa. Tapi Papian kan ya, sudah masih ini ya Bu kecil ya, gitu. sudah tahu tips-tipsnya ya Papian ya. Bisa dipraktekkan nanti. Lanjut ya di belakang layar nanya-nanya. Oh tuh Bu Ratna. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengendalikan anak yang hiperaktif gitu ya Bu ya? Karena anak saya itu termasuk yang hiper, nggak mau diam, lari-lari dan sebagainya. Kadang-kadang disuruh itu nggak mau nurut ya Bu ya. Kalau disuruh Itu katanya tipe anak yang cerdas Pak. Jadi jangan khawatir. Itu saking cerdasnya. bikin emosian ibunya gitu ya. Iya. Biasanya itu Kalau dari salah satu ciri anak yang Ratna ada cerdas. saran nggak kalau menghadapi anak yang hiperaktif ya? Alhamdulillah kemarasan abdi ge murang kali nama hiji
hiji ayeuna 3 tahun langkung 3 tahun setengah sami gitu, tidak bisa diam. Apapun yang dia lihat, baik tersembunyi ataupun terbuka, pasti ditanyain sama dia, mama ini kenapa ini. Kalau udah dijawab kenapa namanya ini, kok bisa gini, wah pokoknya gak bisa diam. Terus dia sangat hiperaktif, apapun pasti dicoba, yang baru dilihat pasti dicoba. Pokoknya hiperaktif Pak, ya emang bener bikin emosi ibunya. Kadang-kadang gak bisa meredam gitu, wah udah gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah, karena dari beberapa pelatihan yang sudah saya ikuti, ternyata memang itu ciri dari anak yang cerdas luar biasa katanya Pak. Jadi daya ingatnya itu kuat, si anak itu kritis, jadi pengetahuan akan terbentuk dari keaktifannya gitu ya. Dari Jadi pengalamannya sendiri ya Bu ya. Gitu ya. Tugas kita sebagai orang tua mengarahkan keaktifannya itu pada hal-hal yang positif aja Pak. Misal dia nggak bisa diam kan, nggak bisa diam, lompat-lompat kemana aja gitu ya. Ayo kita bikin papan titian di rumah. Kalau saya gitu bikin papan titian panjang, jadi dia bisa menyeimbangkan tubuhnya di rumah. Nggak di sekolah, ini mah di rumah Pak. Saya bikin papan titian gitu panjang, saya kasih air 2 gelas aqua gitu ya, yang plastik, di samping kanan satu, di samping kiri satu. Wah dia jalan gitu ya. Terus alhamdulillah itu kan jadi suatu pembelajaran, dia bisa menyeimbangkan tubuhnya. Jadi kalau dia nanya terus, jadi saya kasih pengarahan yang saya bisa gitu ya. Kalau nanya yang kurang di luar nalar gitu ya, suka nanya di luar nalar si anak saya, ya kasih pengetahuan yang memang sesuai faktanya aja gitu. Ibu gak tahu soal itu, nanti ibu cari tahu soal itu aja kalau saya. Nah itu ya, jadi papan titian itu Pak, bahannya dari apa ya Bu ya? Kalau saya papan titian bisa dari kursi-kursi kayu gitu Pak. Bisa dari kursi kayunya yang dilipat atau meja-mejanya, nanti meja-mejanya disusun jadi panjang. Masih juga bisa kalau di rumah ada kursi, si anak di atas kursi kan ada bukanya gitu. Nanti si anak akan termotivasi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya gitu aja. Ya, makasih ya Bu ya tipsnya ya. Tapi lumayan, Bu nyiapin dulu deh. Subhanallah Pak, sama saya juga. Tapi kalau ada kemauan pasti berjalan. Jadi si anak akan lebih senang. Kalau orang tuanya senang, kalau kitanya gak asik, anak juga gak asik gitu Pak. Jadi kumaha kitanya. ya kembali ke kreativitas orang tua ya Bu ya. Ya, sama-sama. Iya, jadi kreativitas orang tua sangat diuji. Apa tuh Pak? Oh iya. Nah, itu contohnya papan titian. Kalau itu diberi warna-warni ya. Jadi si keaktifannya itu diarahkan ke yang ke yang positif. Iya, jadi penambahan. Oh, mangga Bu, Ya, mangga Bu. Suantena Bu, mikrofona. Ya, mangga Bu. Itu ya, kaitan dengan anak itu sebenarnya jangan dulu kita menjudge bahwa anak tersebut hiperaktif gitu ya. Kalau belum dinyatakan oleh psikiater bahwa anak kita itu hiperaktif, sebetulnya dia itu cuma kelebihan energi aja. Nah, di situ tugas guru di sekolah, tugas orang tua di rumah, sebaiknya anak yang kelebihan energi seperti tadi tidak mau diam, difasilitasi sama AP atau alat permainan edukatif yang cukup bisa melelahkan, kayak diberi
center ya. Nah, dengan dikasih papan TV yang kayak gitu setuju, karena itu bisa cukup melelahkan dan menyalurkan energi dia. Jadi perlu alat permainan yang bersifat menguras tenaga dia gitu, biar energinya bisa tersalurkan. Seperti itu mungkin. Tapi ibu titip ya, jangan dulu ini anak saya nih hiperaktif, padahal itu belum dinyatakan oleh psikiater bahwa dia itu hiperaktif. Jadi jangan dulu menganggap bahwa anak kita itu hiperaktif ya, apabila belum diperiksa. Itu mungkin jadi disebutnya kelebihan energi aja ya, kelebihan energi kita pakai, jangan hiperaktif. Ya, terima kasih Ibu. Ya, ya hatur nuhun Ibu tuh Papian. Jadi kelebihan energi atau dalam kurung teu daek cicing. Gitu ya. Iya. Iya, mohon hatur nuhun Ibu. Iya. Dan saya juga pernah belajar kalau misalnya yang dari yang anak yang kelebihan energi itu biasanya dari makanan. Jadi makanannya terlalu banyak mengandung gula kayak gitu Pak. Termasuk kan ada istilah katanya anak yang diberikan susu formula itu lebih aktif gitu ya dibandingkan dengan anak yang diberikan ASI gitu. Nah itu salah satunya adalah karena di susu formula itu kandungan gulanya itu lebih banyak gitu. Jadi menyebabkan si anak tersebut kelebihan energi. Nah itu gitu sih Pak kalau yang saya tahu. Itu juga Bu Astri, katanya kemarin kan Bu Ni sama Bu Ai ikut pelatihan yang B2SA itu kan ya, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu bukan pengganti sih, penyempurna 4 sehat 5 sempurna. Nah sekarang di 4 sehat 5 sempurna itu bukan diganti, disempurnakan lagi oleh B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ternyata faktor dari sekian banyak keaktifan anak itu memang dari makanan, terutama dari terigu. Iya. Terigu. Nah, kita tidak boleh membanyakan anak makan makanan dari bahan tepung terigu, karena terigu itu kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang baik untuk perkembangan anak-anak kita. Kata bunda itu juga, Bunda Takmut, ada tepung B2SA, tepung B2SA, prok, beragam, prok, bergizi, prok, seimbang, prok, aman, prok, tepung terigu, no, prok, tepung mocha, yes, ya gitu. Ternyata tepung terigu ini bisa kita ganti dengan tepung mocha. Tapi di sini hambatannya tepung mokap itu jarang diproduksi. Padahal zaman dulu kan tepung mokap itu dari sampul Bu. Dari sampul ya. Padahal sehari-hari gampang ditemui ya Bu ya. Nah si tepung mokap itu bisa kita gunakan kalau mau bikin bala-bala kan dari terigu. Bikin cilok ya Bu. Iya, enggak, ciloknya dari aci atau Pak. Aci kita ribuan ongkoh Bu. Iya, apalagi kan makanan-makanan sekarang tuh banyak ya Bu ya, kayak nugget seperti itu kan, yang gampang-gampang itu kan memang terigu semua ya. Iya, kebanyakannya dari tepung terigu. Nugget, bala-bala ya Bu ya. Iya. Mangga yang lain, apakah ada yang masih mau sharing? Suaranya putus-putus. Terdengar Bu suara saya Bu? Ya, azan Bu Ratna, kita tunggu dulu ya. Iya gitu. Maka ganti aja. Terdengar? Sekarang bagus.
Ya, baik. Acaranya saya mulai kembali. Karena sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang sharing, saya simpulkan saja ya. Oke, jadi presentasi hari ini adalah mengenai 4 tips bagaimana cara memahami anak belajar di rumah. Yang pertama adalah menyediakan waktu. Yang kedua adalah menyediakan AP-nya ya, alat peraganya. Kemudian yang ketiga, apa Bu? Yang ketiga? Ikut belajar. Oh iya betul, ikut belajar. Jadi tidak hanya anak, ibunya pun ikut belajar. Kemudian yang terakhir adalah sabar ya Bu ya. Jadi ketika melakukan semuanya itu harus dilandasi dengan sabar ya. Baik, itulah kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudara host Bapak Fian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah selesai menyimak pemaparan mendalam dari Ibu Ratna Kepala Dewi mengenai tips bagaimana belajar di rumah bersama anak. Mudah-mudahan pemaparan yang sudah diberikan menjadi inspirasi dan menjadi ilmu baru dan dapat dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu guru ya, atau Bapak orang tua di rumah. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sesi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu presenter, Ibu Ratna, kemudian kepada moderator, Ibu Astri Winarti, dan bagi yang sudah ikut join pada room pada sesi ini saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak. Marilah kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya.